penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari guru wali kelas 4 UPT SD Negeri 060866 Medan Timur. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu kami bertanya nih kepada ibu guru tersebut, yang pertama, kurikulum apa yang ibu gunakan dalam mengajar? Nah, beliau menjawab, untuk kelas yang saya ampuh telah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di sekolah ini untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Sementara untuk kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, bagaimana ciri khusus atau karakteristik dan kurikulum yang digunakan tersebut, Bu? Nah, beliau menjawab, karakteristiknya memiliki capaian pembelajaran yang dapat diselesaikan per fase, bukan lagi per jenjang kelas. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Jadi setiap capaian pembelajaran tidak harus diselesaikan di satu jenjang kelas saja, boleh di kelas berikutnya, yang penting masih dalam satu fase. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka ada proyek yang dilakukan secara berkala. Nah, dari penelitian ini kami dapat menyimpulkan bahwa guru wali kelas 4 UPT SD Negeri 060866 Medan Timur tahun pelajaran 2023-2024 memakai kurikulum Merdeka, sehingga terdapat 3 aliran filsafat pendidikan yang lebih dominan, yaitu aliran filsafat esensialisme, progresivisme, dan konstruksionisme. Akan tetapi ada satu aliran filsafat yang tidak mendominasi, yaitu aliran filsafat perennialisme. Nah, aliran filsafat perennialisme tidak mendominasi dalam kurikulum Merdeka karena hanya dijadikan benteng pertahanan nilai budaya saja agar tidak runtuh di era modern. Nah, aliran filsafat esensialisme mendominasi di bagian konten atau isi materi belajar. Nah, aliran filsafat progresivisme mengisi di proses pembentukan karakter siswa melalui profil pelajar Pancasila. Nah, aliran filsafat konstruksionisme mendominasi keseluruhan karena adanya pembaruan struktur dan sistem dari stakeholder. Nah, dan rekayasa ide yang kami angkat yaitu pada permasalahan di mana adanya kurang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran serta rendahnya minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran kurang sesuai dengan kurikulum terbaru serta guru belum memanfaatkan aliran filsafat pendidikan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Jadi, ide mini riset yang telah kami angkat yaitu yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa. Nah, kita sebagai seorang pendidik menyediakan lingkungan belajar yang menarik dan kreatif, serta menggunakan metode dan strategi yang menyenangkan untuk memperhatikan perkembangan anak di rumah dan meningkatkan minat belajar mereka. Yang kedua, menggunakan media dan alat pembelajaran. Memanfaatkan media dan alat pembelajaran yang sesuai untuk mendukung proses pembelajaran seperti komputer, tablet, atau perangkat pembelajaran interaktif. Nah, yang ketiga, mendorong kesadaran dan dukungan dari orang tua. Mengaitkan orang tua untuk memperhatikan perkembangan anaknya di rumah, memberikan motivasi dan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang mungkin belum dipahami selama pembelajaran di sekolah. Lalu yang keempat, meningkatkan keterlibatan guru. Nah, guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individu siswa, serta memastikan agar siswa tidak bosan dan proses belajar mengajar dapat berjalan kondusif. Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan guru yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang baik dalam menyediakan materi pelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Nah, dengan menerapkan berbagai ide ini, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, dan efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa dan mencapai tujuan pembelajaran yang diberikan. Teori filsafat sangat penting bagi seorang pendidik karena memberikan pemahaman tentang tujuan pendidikan, cara terbaik orang dalam belajar, landasan pemikiran dalam masyarakat, dan struktur dunia kita. Filsafat pendidikan juga membantu guru memahami pekerjaan mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan di kelas, dan memfokuskan pembelajaran pada sifat universal. Selain itu, filsafat pendidikan memberikan landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan yang terus berkembang secara dinamis. Dengan memahami filsafat pendidikan, guru dapat mewarnai sikap perilakunya dalam mengelola proses belajar mengajar. Selain itu,
memahami landasan pendidikan, memberikan dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan, bertindak, dan memulai kegiatan pendidikan dengan tepat dan baik. Dengan demikian, mempelajari filsafat pendidikan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi pendidik dan tenaga pengajar yang berkualitas. Dan bahagia. Berikut praktikum fotosintesis fase B kelas 4 dengan tema tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik fotosintesis proses paling penting di muka bumi. Bersama saya Dinda Fadila Lubis SPD dari UPT SD Negeri 060866 Medan Timur. Selamat menyaksikan. Kita minggu lalu belajar tentang apa? Siapa masih ingat? Saya, Bu. Apa? Tentang bagian tumbuhan. Iya, pintar. Nah, untuk melakukan fotosintesis, apa aja bahan yang digunakan? Siapa yang tahu? Iya, energi cahaya matahari. Apa lagi siapa tahu? Oke, apa bagus? Zat klorofil. Bagus. Kemudian apa lagi siapa tahu? Air, pintar. Ada lagi? Ya, yaitu yang pertama, agar anak-anak ibu semua di sini bisa mendeskripsikan secara langsung bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Kemudian fotosintesis pada tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. bahannya sudah kalian tahu kan? Kita akan ke lapangan untuk mengambil beberapa helai daun yang akan kita jadikan praktikum fotosintesis. Oke, let's go. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan,
baking powder menjadi